Ini loh, ini kalau tidak Menko apa namanya, sulit saya kalau ngomong pangkat itu, saya agak sulit aku. Menko Polhukam. Sebetulnya beliau ini itu kena cobaan Gusti Allah. Kalau dia kiai ya, wong apik-apik dadi presiden. Wong apik-apik iki hati-hati sampeyan. Iya. Untuk jabatan itu merusak uang. Jabatan merusak uang, orang kuat-kuat. Ini kiai tapi ketutupan. Kiai ketutupan pangkatnya. Ini betul kiai. Itu dilecehkan di sosial media. Saya ngikuti itu. Dibully. Kita sambut Rocky Gerung. Macet dan macetnya itu menyengsarakan. Saya tahu siapa yang Anda sindir. Kalau itu dilakukan akan menimbulkan kekacauan yang menyesarakan rakyat. Menyengsarakan rakyat itu. Nope. Saya ulangi ya, biar nggak diketahui. Menyengsarakan. Jadi dia obatnya itu dia minum pakai kopi itu. Aduh. Tanya loh, Gus Dur kok minum pakai? Sama aja kan, nanti juga dicerna di. Jadi nggak ada yang resmi pada Gus Dur. Tidak ada semacam kurikulum baku tuh, cara minum obat, cara ngomong politik, terus. Itu bagiannya. Jadi Gus Dur itu orang yang bukan sekedar ngalir, tapi memang tidak ingin ada aliran gitu. Jadi dia suka-suka dia itu. Gus Dur memberi kita satu bab dalam politik Indonesia, yaitu kesetaraan manusia itu. Nah, kita mengingat Gus Dur dengan membandingkan hari ini pasti kan, bahwa hari ini walaupun ada suasana kerakyatan tapi tetap ada hierarki. Nah, satu hal yang penting, Gus Dur mengajarkan cara membangun jalan pikiran. Bukan membangun jalan tol. Bagi Gus Dur lebih penting jalan pikiran daripada jalan tol sebetulnya. Tapi apakah itu juga salah satu bukti bahwa kekuasaan itu kemudian mengubah orang? Saya kira Gus Dur nggak mengubah. Dia menyadari bahwa mungkin pada hari-hari terakhir dia sadari bahwa langkah yang dia buat tidak cukup untuk meyakinkan publik bersama-sama mengembangkan demokrasi yang lebih radikal. Nggak benar, nggak sama. Itu proyek politik dari MPR, karena itu Amin Rais tidak merasa perlu memberitahu saya. Saya dilengsarkan secara politis, secara hukum belum pernah dibuktikan saya bersalah. Saya itu memaafkan semua, sampai istri saya marah kepada saya karena saya pergi ke rumah Megawati. Tapi kenapa Gus Dur nggak mau nurut? Tanya dia, jangan tanya saya dah. Siapa orang yang paling bertanggung jawab atas pencopotan tersebut menurut Anda? Dua. Siapa? Amin Rais dan Megawati. Mengapa? Hah? Tanya sana dong, kok tanya. Tiga 300.000 orang, Mas, tanda tangan supaya saya jangan berhenti jadi presiden, tahu. Tapi saya bilang, daripada bangsa ini pecah dalam pertempuran, darah mengalir karena saya, mendingan saya lengser aja deh. Nah itu. Jokowi bilang, jangan membaca Jokowi undercover. Saya anggap itu hoax. Tentu kita bisa bikin semacam simulasi dari mana Pak Jokowi tahu. Kalau ada wartawan tanya, dia akan bilang, kata Pak Tito Polri. Pak Tito rektor UI atau rektor IPB itu. Loh, itu buku itu nggak pernah dilarang. Kalau dilarang, dasarnya apa? Berbahaya secara ideologis. Yang ada di publik adalah buku itu tidak ilmiah. Yang mesti menentukan ilmiah tidaknya itu adalah saya akademisi. Jadi Anda lihat paradoksnya itu. Sesuatu disebut tidak ilmiah, tapi dilarang diputuskan status ilmiahnya di kampus. Jadi rejim itu, kalau dia terus-menerus mengendalikan kebenaran, artinya ada kebohongan yang tidak disembunyikan. Mereka merasa dirinya benar, ya sudah. Besok-besok akan terbukti oleh bangsa ini sendiri.
kalau ini diungkap, ini bukan berarti untuk membalaskan dendam. Sejarah diungkap karena kita harus belajar dari masa lalu apa yang salah, kemudian agar kita tidak selalu diwariskan awan gelap masa lalu dan kebencian yang ada, tapi tanpa pernah kita diberitahu apa yang sebenarnya terjadi, dan kemudian ini menghadirkan diskursus. Nah, di sini Mas Firdy menulis bagaimana prosesi jadinya buku ini yang dimulai dari dokumen berbahaya yang Anda temukan di kantor DPP Golkar. Dan setelah itu Anda menulis juga bahwa prosesnya cukup berat sampai Anda didatangi oleh tamu yang tidak diundang beberapa kali. Bisa diceritakan awal mulanya buku ini? Oke. Pertama, saya menemukan dokumen itu sekitar Oktober 2017. Itu ketika saya liputan, waktu itu masih setnya Novanto topping atau apalah, pokoknya tentang renovasi di DPP Golkar, ada peresmian. Nah, setelah itu kemudian saya penasaran, setelah biasa wartawan doorstop biasa nulis kan, langsung transkrip nulis. Nah, di sela-sela itu saya lihat ada beberapa petugas yang membuang tumpukan dokumen. Nah, saya penasaran, iseng sih sebenarnya, dan kemudian penasaran ini apa, ditanya apa ini dokumen-dokumen lama Mas, sudah nggak kepake, saya boleh lihat nggak? Oke, silakan. Nah, pas saya menemukan itu, setelah mungkin 15 hampir setengah jam saya ngecek itu, terus menurut saya menarik, ini menarik. Kemudian saya tanya, ini boleh bawa pulang nggak? Bawa aja Mas, orang ini mau dikiloin kok, jadi memang udah mau dibuang-buang itu. Jadi kemudian saya bawa ini, kemudian saya pertama diskusi sama teman-teman saya di Didaktika untuk bagaimana baiknya. Saya ya diskusi dulu lah, kemudian kalau mau dibahas buku mau jadi apa, dan kemudian kayak gimana, atau kemudian karena mereka kasih tahu sih bahwa ini orang-orangnya masih berkuasa, jadi ya harus hati-hati. Jadi ya setelah diskusi, dan ya saat itu saya juga entah kebetulan atau tidak, 2017 Oktober saya lagi menyelesaikan buku saya juga tentang Gus Dur, tentang Forum Demokrasi. Nah, makanya saya nggak tahu ini kebetulan atau memang semesta ngasih jalan bahwa ya udah kamu harus tulis Gus Dur lagi, padahal itu sama sekali saya nggak rencanakan. Ya sebagai anak sejarah senang sih. Senang. Menarik. Karena ya sejarah kan biasanya kita masih ada lah beberapa paham bahwa sejarah itu harus berdasarkan dokumen. Ada yang bilang ya enggak kan, orangnya juga bisa wawancara. Tapi kemudian saya menemukan dokumen dalam keilmuan sejarah kan ini yang sangat sahih. Metodologinya jadi lebih kuat segala macamnya, dan kemudian saya senang dapat ini. Itu ada dokumen kalau boleh saya ceritain sedikit. Pertama itu dari rapat notulensi yang dilakukan di rumah Arifin Pandigoro, Jalan Brawijaya 22 Juni 2000. Itu ditandatangani oleh Priyo Budi Santoso. Suratnya tertanggal 3 Juli 2000. Itu tentang pertama mereka marah sepertinya. Kalau dari penulisan saya atau analisis saya, mereka marah ketika Laksamana Soekardi dari PDIP dan Yusuf Kala dipecat oleh Gus Dur, dan kemudian mereka merancang itu. Yang kedua itu yang pertama, yang pertama itu bagaimana mereka kemudian merancang dari bukan cuma di elit politik, maksudnya bukan cuma di DPR, tapi juga bagaimana di mahasiswa, karena mereka ya sebut saja dokumen ini sebenarnya dokumen Golkar dan HMI Connection. Itu sampai ada pembacaan siapa saja yang akan mendukung Gus Dur, dan kemudian siapa yang tidak, nanti yang digalang seperti apa itu ada. Yang kedua itu adalah dokumennya Fuad Bawazir Januari 2001, itu menjelang memorandum 1. Dia melaporkan apa saja yang tadi Mas sudah bilang. Apa yang sudah dikerjakan tentang bagaimana Bulog-Ket digiring isunya, kemudian bagaimana Ajinomoto, kasus Ajinomoto saat itu yang sempat membingungkan, karena memang tujuannya bikin masyarakat bingung antara mana yang benar. Gus Dur saat itu membela, sedangkan MUI dan lain-lainnya itu bilang Ajinomoto haram, ada kandungan babi atau segala macam lah. Dan di dokumen ini juga menurut saya yang mengagetkan, tapi saya tidak bisa mengkonfirmasi karena mungkin keterbatasan saya di bidang ekonomi, karena di situ
ada memborong dolar. Upaya memborong dolar ini ada di dalam negeri dan di luar negeri, Ya, ada di Hong Kong, London, Hong Kong dan London. Singapura. Ya. Untuk membuat kredibilitas pemerintah waktu itu jatuh karena tidak bisa Menjaga mengontrol. nilai rupiah. Ya, tidak Ya. menjaga nilai rupiah. Dan sebenarnya ada banyak isu yang di situ, tapi kemudian yang saya fokuskan di buku ini adalah bagaimana mereka membalas dendam. Jadi Membalas dendam. balas dendam karena di situ jelas di dokumennya Fuad Bawazir kita ada kalimat yang tetap saya masih ingat sampai sekarang, bahwa kita rebut kembali kejayaan yang sudah dirampas setelah reformasi. Dalam artian politik bisa jadi karena ya itu wajar lah, dalam politik ada pembalasan dendam, apalagi kita kan reformasi bukan revolusi, artinya reformasinya secara gradual. Dan kalau dalam bukunya Akbar Tanjung yang The Golkar Way itu sebenarnya yang diharapkan oleh Golkar ya seperti sekarang ini, jadi perpindahan kekuasaannya gradual dan mereka masih bisa berkuasa dan kemudian ingin berkuasa lagi. Kalau dalam awalnya jadi kita terlepas dari ini ya, bebas saja. Menurut saya Gus Dur dipilih menjadi pemimpin poros tengah lah ya, yang dicalonkan oleh poros tengah oleh Amin Rais, karena Amin Rais menganggap bahwa Gus Dur ini bisa disetir. Karena mereka kesal dengan penjatuhan Habibie, karena Habibie mau gimana pun dia representasi umat Islam yang sebelah sana, yang katakanlah yang Puritan, melalui Ijmi dan kawan-kawannya, dan HMI juga. Ketika saya wawancara Farudin juga ya mereka kecewa. Jadi saya ikut Pak Amin karena Pak Amin nih membawa semangat Islam, dan kemudian Gus Dur juga. Jadi mereka kira Gus Dur akan bisa disetir. Ternyata awalnya yang agak menarik, di situ Amin memang membantah, tapi ada beberapa orang, saya ada 2 orang yang diminta dirahasiakan identitasnya yang saya wawancara. Saya mengkonfirmasi dan itu juga dikonfirmasi kalau pada awal ketika seminggu setelah Gus Dur dilantik, Amin Rais meminta jatah Menteri Keuangan harus dari PAN dan orangnya harus Fuad Bawazir. Tapi Gus Dur nggak mau. Setelah bernegosiasi panjang, boleh dari PAN, tapi orangnya dari saya yang milih, bukan Amin. Jadi kalau nggak salah waktu itu Bambang Sudibyo kemudian. Dan bahkan Amin sudah mengancam untuk menarik dukungan. Di dokumen koran-koran di sekitar situ bisa di cross check kok, banyak yang kayak gitu bilang kayak gitu. Jadi ini ada beberapa layer ya. Katakanlah layer utamanya adalah geng HMI Connection dan Golkar. Jadi yang saya konfirmasi pertama adalah mereka ini karena dokumennya berasal dari mereka. Sebenarnya itu yang mungkin kemudian bisa teman-teman atau orang lain bisa meneruskan, karena ketika dalam proses ini sebenarnya ada banyak nama, ada banyak cerita yang kemudian saya dapat bahwa ini terlibat, itu terlibat, tapi kan saya harus mengonfirmasinya. Kalau tidak, kalau tidak ya ini bukan history tapi history, ceritanya bukan sejarah. Jadi ya sebenarnya kalau ada waktu saya sempat sebenarnya ngelihat beberapa opini mereka yang memang sudah bertahap, tidak langsung frontal minta Gus Dur mundur. Mulai dari kasus reshuffle JK dan Laksamana Soekardi itu mulai ada, terutama di bulan kencang itu di bulan Oktober 2000. Saat itu Amin orang pertama yang bilang saya menyesal mendukung Gus Dur dan ingin Gus Dur ini mundur. Tapi ya kemudian Amin terlihat nggak konsisten, biasa lah. Misalnya Januari di memorandum satunya dia bilang saya nggak mau kok menjatuhkan Gus Dur. Ya sebenarnya itu ada lobby-lobby yang kemudian tidak diinginkan atau tidak disetujui sama Gus Dur. Riset menurut saya ini dasar jurnalistik ya. Kalau saya ketika diajarin di Pers Kampus, saya dulu aktif di Pers Kampus. Jadi ketika wartawan itu menanya bukan karena nggak tahu, tapi sebenarnya tahu, tapi kita mempertanyakan kan. Mempertanyakan. Ya, mempertanyakan dan kemudian kita bisa mendebat data kita dengan data mereka. Selama 1 tahun dimulai mungkin Januari 2018 sampai Desember 2018 saya meriset ya koran, fotokopi, clipping segala macam dan juga buku-buku terkait. Kalau nggak salah kalau buku cuma ada 50 tapi koran lebih banyak karena ini belum ada yang banyak yang menuliskan di periode ini.
Dan kemudian ya di saat-saat itu juga ada beberapa katakanlah sedikit ancaman. Oh ya, gimana bentuknya itu? Awal-awal itu awal-awal Januari 2018 sempat beberapa kali ke rumah. Ada orang yang ke rumah, tapi anehnya orang itu ke rumah saat siang dan weekdays, hari biasa. Saat itu ya mungkin tujuannya untuk menakut-nakuti orang rumah saya atau gimana, tapi kalau mereka tahu ya seharusnya ya nanti udah akhir pekan atau malam ketika saya kan kerja jadi jurnalis, jadi ya nggak mungkin siang ada di rumah. Jadi tapi itu pesannya apa kira-kira? Menanyakan dokumen. Menanyakan dokumen. Ya, menanyakan dokumen. Itu setelah Anda turun wawancara atau belum? Belum. Jadi mereka sudah tahu bahwa Anda pegang dokumen. Ya, mungkin kalau saya kayak saya analisis, mungkin mereka baru sadar kalau itu ada dokumen penting dan kemudian dibuang, entah melalui CCTV mereka melihat ID saya dan kemudian di tracking segala macam. Mungkin kayak gitu. Dan ya sampai Juli atau Agustus 2019 ketika saya diminta Mas Hafik, karena Mas Hafik yang menerbitkan, coba untuk bikin teaser di tweet atau dibikin opini, tulisan artikel kecil untuk bocorin ini. Ya. Awal-awal Agustus kemudian ada didatangin lagi. Awal Agustus tahun ini ada yang nanyain rumah, teman sayangnya ya orang tua saya gaptek, jadi saya sudah minta tolong foto jadi biar saya tahu. Jadi dan yang terakhir mungkin 2 bulan yang lalu ketika saya di sebuah mall di Jakarta Selatan lagi makan siang dan kebetulan memang bangku di depan saya aja yang kosong, yang lain memang penuh, ada bapak-bapak tinggi besar lah. Kemudian makan bareng, sebelum dia habis, saya tinggal sedikit lagi selesai makan, dia menanyakan, Mas Firdi yang nulis Golkar di NU ya? Maksudnya di NU online ya, di NU. Saya nggak mengiyakan, nggak juga menolak, saya cuma bilang kenapa? Iya Mas, hati-hati aja. Loh, hati-hati gimana? Enggak Mas, pokoknya hati-hati aja. Terus saya sambil bercanda juga, ya saya kemana-mana juga hati-hati Pak, takutnya nanti kepleset atau apa. Saya bercandain lah. Terus dianya langsung, oh iya Mas, pokoknya ini serius, hati-hati. Ya udah, sejak keluar ya udah 2 bulan yang lalu nggak salah. Awalnya enggak dan kemudian sempat agak depresi. Karena nggak biasa karena yang saya takutkan itu mereka datangnya ke rumah, bukan ke saya. Kalau ke saya sih saya nggak masalah, tapi kemudian kalau orang tua atau siapa itu yang kemudian jadi beban buat saya. Tapi sebenarnya saya nggak menyangka itu, tapi kemudian diskusi sama teman-teman dan dikuatkan lagi, dan saya berpikir ya ketika sudah memulai tanggung jawab saya adalah menyelesaikan, jadi saya harus selesaikan itu. Semakin selesai cepat semakin baik menurut saya. Dan awalnya ketika nulis ini saya nggak benar ekspektasi untuk jadi buku sebenarnya. Tadi saya mau bikin tesis. Tapi dan kemudian saya wawancara Amin juga dengan alasan saya mau bikin tesis di luar negeri. Terus ada beberapa kejadian di rumah yang kemudian masalah keluarga biasa orang tua. Tapi nggak ada kaitan dengan buku, dengan ancaman nggak ada. Cuman ya udahlah, saya putuskan untuk terbitin tahun ini karena juga 10 tahun Gus Dur, 10 tahun haulnya Gus Dur, dan sempat saya kirim ke naskahnya ke penerbit mainstream, cuma mereka kayak sepertinya tidak berani. Nggak berani ya? Membalikan lagi, terus saya bilang ya udah, sama Mas Hafik bilang ya udah kita terbitin aja. Jauh sebelumnya sebenarnya udah sempat ngobrol. Ketika menemukan ini, mungkin 2 atau 3 bulan setelah menemukan dokumen ini, saya sempat bicara sama Mas Hafik, Mas saya punya temuan ini. Kemudian ya udah mau gimana? Ya sepertinya saya mau riset, saya mau menemukan orang ini. Cuma nggak mungkin semuanya. Ya karena ini dokumen yang tadi saya bilang dokumennya adalah HMI Connection dan Golkar, ya mungkin orang-orang HMI Connection dan Golkar yang tidak sempat diwawancara itu. JK saya nggak tembus wawancara, tapi toh kalaupun saya wawancara mungkin jawabannya tetap mengelak, makanya saya paling ambil dari koran-koran yang memuat kutipan JK saat itu dan Fadil Muhammad, karena Fadil Muhammad disebutkan di situ ya menghabiskan dana untuk borong dolar dan segala macamnya
itu kan pakai bendahara Golkar. Selain memang anak-anaknya Soeharto disebutkan kan, ada Bambang Triatmojo. Kemudian di situ adalah bendahara Golkar, dan bendahara Golkar saat itu adalah Fadil Muhammad. Oke. Ada salah satu narasumber yang bilang Anda belum tentu bisa keluar dari rumah ini. Ya. Tempat itu ya Amin Rais. Amin Rais. Posisinya itu di mana? Yes, di area Gandaria. Oke. Di rumahnya lah. Saya menunggu dari pagi karena janjian pagi, nggak taunya dibolehin wawancaranya baru sore. Sekitar jam 5. Terus ya awal wawancara saya coba minta peran dia di 98 gimana sih, mungkin karena ya pasti dia dianggap tokoh reformasi atau apa sih, mereka dia senang kan diwawancara seperti itu. Pengalamannya ya lambat-lambat hampir sejam kemudian saya punya data Pak. Sayangnya saat itu saya lupa bawa itu, entah tertinggal atau saya memang belum terpikirkan untuk bawa dokumennya. Cuma saya menyebutkan, saya tulis waktu itu satu-satu Pak. Saya dapat dokumen menyebutkan Bapak kayak gini. Ya disitulah lengkapnya buat promo. Terus dia bilang enggak, kita karena memang sudah ingin Gus Dur mundur karena Gus Dur ini membuat ketidakstabilan. Ya kritik saya memang dan kritik yang lain mungkin bisa dibenarkan karena Gus Dur ketika bicara harusnya dia membuktikan dong kalau misalnya dia bicara, tapi kan Gus Dur enggak. Ya betul. Itu yang kemudian menjadi bola liar di pemecatan Laksamana Soekardi dan JK kan karena dibilangnya tersangkut KKN, meskipun di buku itu saya juga jelaskan kok ada contoh kasus perusahaan apa dari JK dan kemudian Laksamana Soekardi dan juga Arifin Panigoro yang saat itu ketua fraksi PDI-nya ya terlibat dan Gus Dur mau mengadili mereka lah katakanlah. Tapi ya kemudian Amin bilang kamu dapat data dari mana? Saya nggak bisa sebut karena saya wartawan. Saat itu saya nggak bilang saya wartawan. Dia tahu dia saya wartawan, tapi saya bilang kan untuk tesis di luar negeri, untuk kuliah di luar negeri. Terus dia bilang, kamu dapat dari mana? Ya, saya kan juga wartawan Pak. Kalau narasumber saya agreement untuk tidak disebutkan, saya nggak bisa menyebutkan. Ya kamu harus kasih tahu dong dari mana ini. Ya enggak Pak, nggak bisa. Oh ya udah, kalau kamu nggak menyebutkan ya kamu, sambil agak bercanda gitu mungkin, cuman tetap saya ngelihat dia agak kesal karena ketika saya ingat benar ketika wawancara di awal Pak Amin Rais itu pegangin HP saya untuk merekam karena agak jauh nih biar dekat suaranya. Dia tapi bercanda waktu itu? Enggak, dia pegangin sampai mungkin hampir sejam. Amin Rais pegangin HP saya untuk merekam biar suaranya lebih jelas, suaranya Amin Rais. Tapi kemudian ketika saya mulai mengonfirmasi, Pak Amin ditaruh, rekamannya dimatikan. Oh gitu? Ya, dan langsung bilang, kamu dapat data dari mana? Ya, saya bilang saya agreement, dan kemudian ya udah kamu harus sebutkan dong kalau sambil bercanda. Cuman saya tahu karena dia kesal ngeliat ekspresi sikapnya yang kayak gitu berubah. Kalau kamu nggak menyebutkan ya kamu juga belum tentu bisa keluar dari rumah ini. Terus saya lupa saya menyebut siapa, yang pasti saya nggak menyebut karena konteksnya saat itu saya wawancara adalah kampanye. Kalau saya bilang Fuad Bawazir itu satu kubu dan dia bisa langsung konfirmasi langsung. Jadi saya lupa, saya sebut polisi di situ ada polisi, saya bilangnya dari polisi itu. Oh iya, ya udah kita udah 1 jam, kita tarik keluar langsung. Ditarik keluar langsung selesai ya wawancaranya, kita udah 1 jam. Oh ya udah nggak apa-apa. Oke. Luar biasa. Jelas kok. Jadi kasus-kasus kayak Bulogate. Ya di situ kan di dokumen itu, terutama yang di dokumennya Priyo Budi Santoso, Nantulan itu kan jelas bahwa pintu masuk dari pelemahan Gus Dur adalah legitimasinya adalah Bulog dan Brunei. Kenapa? Karena saat itu kan kita lagi bukan fobia lah, punya kekhawatiran lah ketika 98 itu KKN kan. Nah Gus Dur dianggap orang awal ya, publik itu kan sebagai kiai, orang yang bersih, intelektual. Nah bagaimana untuk membuat citra Gus Dur ini runtuh, hancur ya dengan melakukan tuduhan katakanlah ya korupsi juga. Bagaimana Indonesia Indonesia pemerintah ingin memberantas korupsi.
kalau ternyata presidennya juga korupsi. Korupsi. Itu yang mereka selalu gulirkan. Dan bahkan itu tidak dikasuskan, dibiarkan mengambang Iya. kan. Bahkan kan kejaksaan Mahkamah Agung atau kejaksaan saya lupa itu kan sudah memutuskan bahwa Gus Dur terbukti tidak bersalah. Bukan Gus Dur tidak bersalah, tapi terbukti tidak bersalah. Terbukti tidak bersalah. Ya. Dan ya kemudian dia diadili oleh parlemen dan itu juga diakui kok sama Fuad Bawazir dan yang lain-lain. Jadi kejatuhan Gus Dur itu bukan masalah ekonomi tapi politik. Wow. Katakanlah periode pemerintahan Gus Dur adalah pemerintahan yang sentral karena masa transisi. Oke. Politik Indonesia ini akan dibentuk seperti apa itu ditentukan di masa pemerintahan Gus Dur. Sayangnya ketika itu kan kekuatan rezim masih ada, kekuatan rezim lama, dan sedangkan konsolidasi kekuatan baru ini belum begitu tercapai atau bahkan kalaupun tercapai belum terbentuk dengan kuat. Sedangkan sisa-sisa rezim lama itu masih bercokol. Sangat kuat. Dan saya ingin menyatakan bahwa di buku ini bahwa sebenarnya Gus Dur ingin membuat peradaban, katakanlah peradaban politik yang tidak transaksional. Bisa kok pemerintahan politik, suatu pemerintahan dalam sistem sebuah politik yang demokrasi ini tanpa transaksional. Gus Dur bisa, cuma masalahnya kita mau atau enggak, atau Mau siap atau enggak, siap atau enggak. kuat atau enggak. Dan sebenarnya saya tahu bahwa Gus Dur mau, tapi siap juga, cuma Gus Dur nggak punya modal politik yang besar. Waktu itu Ya waktu itu nggak punya. Di tentara Gus Dur coba melakukan kembali reformasi tentara. Waktu itu itu justru yang saya katakan sebelumnya sama Mas di belakang, kalau yang lebih mengerikan sebenarnya skenarionya tentara. Di bukunya Jaya Suparman saya mengutip itu karena dia bilang bahwa untuk mencoba katakanlah melemahkan Gus Dur dengan pendekatan keamanan, bahwa ya dengan ada banyaknya bom, termasuk mungkin yang merenggut nyawa ya almarhum Rianto ya. Itu kan ada beberapa kota itu disebutkan. Dan yang kemudian yang paling saya sampai merinding sampai kalau nulis sakti itu dan ngomong ini adalah ketika bom Natal. Iya, bom Itu kan Natal. paling banyak menelan korban jiwa. Dan saya nggak tahu zaman itu wartawannya ini dipublikasi dulu sempat sama Suwarjono atau apa di Detik. Cuma saya konfirmasi Mas Suwarjono yang ketua AJI, ketua AJI, dia bilang, yaudah Fir, kamu tulis saja apa yang ada di buku itu. Saya udah lupa bahannya kayak gimana, dan kalau itu sudah ada, kenapa tidak saat itu? Ya mungkin ini media yang tadi dibilang dimainkan juga kan. Kenapa media ketika ada bom itu tidak menghubungkan juga dengan adanya dokumen terkait perencanaan dari militer? Karena kan Gus Dur mengobok-obok militer, kemudian dipindahkan sana, pindah sini, betul. Yang membuat semua orang bahkan marah akhirnya. ya bahkan Departemen Pertahanan dipimpin oleh Pak Mahfud yang sipil. Dan itu sebenarnya dari banyak saya wawancara bahwa sebenarnya ingin yang dikatakan Gus Dur dengan menempatkan Pak Mahfud adalah meskipun itu Departemen Pertahanan, tapi itu sipil dan harus dipimpin oleh sipil dan supremasi sipil. Bagaimanapun sipil harus tetap di atas tentara, karena tentara kan alat negara. Iya. Ya, tapi saya harus jujur ya. Iya. Kalau dari katakanlah oposisi Gus Dur saat itu, ya saya butuh waktu 4 bulan untuk janji ketemu sama Amin Rais. Kalau dari sisi Gus Dur ya Mahfud MD. Yang paling sulit. Ya ini penilaian saya, terserah nanti mau dikat atau enggak. Ketika diwawancara Pak Mahfud selalu bilang lupa, kemudian ini ada dokumen yang ini kan belum 30 tahun, terus saya nggak bisa sebutkan. Nah, saya langsung Pak Mahfud mungkin ya sebagai intelektual juga politisi, jadi dia berpikir ke depan kalau menyebutkan ini takutnya berdampak buat dia. Ya, bagaimanapun dia Kahmi. Ya, kami itu memang Kahmi Connection. Ya. Ya. Walaupun Pak Mahfud berada di sisi Gus Dur. Ya. Ya. Nggak takut diculik sampai Mas? Teman-teman justru bilang kayak gitu juga. Terus bahkan ketemu Greg Barton minggu lalu, hal yang pertama diucapkan sama Greg, apa kabar? Bersyukur kamu masih hidup dan sehat. Saya khawatir kamu bahkan lebih dapat banyak ancaman. Oke. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa.
Apa ya? Kalau untuk apa ya? Untuk Ya Anda sudah 2 kali menulis Gus ya, Dur. tapi saya nggak Sudah terlalu mendalami, banyak yang teman-teman mungkin kan wali atau apa, saya nggak punya tahap kesana lah ya kata menyebut itu. Tapi menurut saya belajar sebagai Gus Dur ini adalah manusia yang konsisten. Konsisten baik tindakan, ucapan dan pikiran. Nah ini nanti kayak judul buku Soeharto kan. Nggak, pokoknya dia konsisten. Dan saya belajar banyak dari situ, dari kekonsistenan Gus Dur untuk membela, katakanlah membela yang lemah, bahwa di manifestonya Forum Demokrasi juga kan disebutkan, ditulis sama Gus Dur bahwa demokrasi itu bukan bagaimana yang mayoritas berkumpul dan kemudian menanyakan, berkumpul untuk katakanlah mufakat, tapi kemudian minoritasnya ditinggal, cuman ayo ikut kita, kan kita demokrasi nggak kayak gitu, justru kita harus menanyakan dulu apa yang dia mau, apa yang katakanlah teman-teman minoritas mau, dan kita diakomodasi keinginannya atau kebutuhannya lah, bukan keinginan, kebutuhannya. Dan saya juga nggak bilang ke orang tua saya, karena kalau sempat orang tua yang pertama diteror itu kemudian yang di bulan Januari 2018 itu sempat udahlah nggak usah untuk kayak gini-gini, biasa kita kan orang biasa aja. Tapi ya sejak saat itu saya diam-diam aja. Apa yang menguatkan sampean itu? Pertama saya senang nulis, senang sejarah, kemudian skripsi saya juga tentang Gus Dur, dan saya belajar banyak dari Gus Dur, terutama tentang, ya saya bukan, ya meskipun NU secara kultural, tapi saya kedekatan saya mungkin nggak terlalu dekat dengan NU, tapi yang kemudian kalau dalam sejarah kan ada kedekatan emosional atau kedekatan intelektual. Nah, yang menarik bagi saya ketika saya menulis tentang Forum Demokrasi, skripsi saya yang kemudian jadi buku, ya di situ Gus Dur menuliskan bahwa hal yang paling minimal untuk kita tidak terlibat dalam upaya-upaya untuk pelemahan demokrasi adalah dengan tidak terlibat sedikit pun dalam upaya-upaya pelemahan demokrasi. Konteksnya saat itu ISMI, karena sektarian Gus Dur mengkritik ISMI. Dan kemudian menurut saya itu masih itu kayak Gus Dur memprediksi bahwa kalau ISMI ini ada terus, ini eksesnya bakalan panjang. Dan kemudian saya melihat yang dikatakan Gus Dur tahun 90 atau hampir 30 tahun yang lalu itu kejadian sampai kejadian. Ya, Gus Dur itu emang kayak sakti lah kalau urusan gitu. Apa yang dikatakan dulu, kita kalau baca tulisan Gus Dur tahun 80-an, iya ya, yang dikhawatirkan kejadian sekarang. Apa yang dikhawatirkan kejadian sekarang.